Ya, kenapa rumah tangga itu hancur? Kenapa keluarga hancur? Kebanyakan yang saya dapati adalah karena suami itu tidak berfungsi. Ya, suami itu berfungsi, harus berfungsi mengingatkan istri, ya, mengingatkan anak-anak, kasih tahu. Yang diingatkan apa? Firman Tuhan. Loh, Adam itu ada loh bersama-sama dengan Hawa hari itu. Lucunya lagi waktu dikasih buah itu dia makan, dihabisin loh. Ya, dihabisin. Pria nggak bisa menyalahkan wanita karena memang dari awalnya wanita itu diciptakan sebagai seorang penolong. Makanya iblis mengerti benar kebenaran itu. Jadi yang menjadi sasaran iblis itu wanita. Karena wanita tuh penolong. Kalau wanitanya jatuh, dia pasti bisa seret suaminya, ditolong juga untuk jatuh. Ya, jadi wanita tuh bisa menolong pria untuk sukses, tapi bisa menolong untuk ya. Saudara, kenapa iblis yang digoda itu wanita? Iblis tahu wanita itu punya kekuatan untuk mempengaruhi pria. Punya kekuatan untuk mempengaruhi laki-laki. Karena dia diciptakan sebagai seorang penolong. Penolong itu ya selalu dia ingin berbagi, yang dia anggap baik itu dia berikan juga kepada suaminya. Saya tuh loh kalau pulang pelayanan dikasih roti di dus, saya buka roti pisang kesukaan suami saya, nggak jadi saya makan. Saya buka lagi satu roti keju kesukaan anak saya. Saya buka yang satu roti coklat anak saya yang nomor 2. Saya nggak jadi makan. Saya simpen, saya bawa pulang. Itulah perempuan. Karena kita ini penolong, selalu ingat yang rumah. Ya, makanya ketika Hawa dia makan buah itu, dia ingat suaminya. Coba saudara bayangkan kalau yang iblis goda laki-laki. Nah, dia makan sendiri satu pohon. Ya, perempuan itu kita kalau saya sih ini ya, di rumah kalau nasi tinggal sedikit, anak-anak juga mau makan, suami mau makan, ya saya ngalah, makan aja. Kadang ditanya, kamu ndak lapar? Ndak, makan no, saya siapin. Padahal saya, tapi memang karena kita ini penolong, ya kita beri. Ya, kita ingat rumah. Kalau laki-laki beda. Dia sudah makan kenyang, ditanya istrinya, udah makan belum? Belum. Ya, padahal sudah kenyang. Nah, bayangkan kalau Adam yang digoda iblis, dia makan itu buah satu pohon habis, Hawa tidak dikasih. Jadi yang jatuh hanya Adam. Iblis tahu kalau Hawa yang digoda, maka laki-laki itu pun pasti akan digoda ini sama Hawa nih. Tapi kalau Adam berfungsi, sebenarnya itu nggak usah terjadi. Kalau dia seandainya mengingatkan istrinya, nggak boleh loh. Firman Tuhan berkata, semua boleh kita makan, tapi yang itu jangan. Makanya suami istri, bapak ibu kita ini diciptakan saling mempengaruhi ke arah yang baik, yaitu firman Tuhan. Tapi puji Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia karena dosa mengakibatkan jati diri laki-laki itu hilang. Waktu pertama kali dia disendiri, saudara, ya di Taman Eden, lalu Tuhan melihat tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri saja. Memang tidak baik ya. Jadi harus punya teman. Tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri saja. Aku akan menciptakan bagi dia seorang penolong yang sepadan. Lalu Tuhan ciptakan.
Ya, waktu jadi saudara, Adam melihat, dia bilang apa ketika dia lihat Hawa pertama kali, dia bilang begini, ya inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Tapi ketika jatuh ke dalam dosa, lalu Tuhan datang, Adam bersembunyi. Lalu Tuhan bilang, kenapa engkau bersembunyi? Kenapa engkau melakukan dosa dan memberontak terhadap aku? Adam tidak ngomong begini, ini loh tulang dari tulangku, daging dari dagingku yang bikin aku berdosa. Kalau saudara baca dalam ayat itu, Adam bilang apa? Perempuan yang kau tempatkan di sampingku, dialah yang membuat aku berdosa. Bencong banget sih lu. Ya, perhatikan saudara. Ya, tidak berfungsi setelah Tuhan datang. Harusnya kan kalau dia gentle, dia bilang, aku yang salah Tuhan, karena aku ada di situ. Tapi aku tidak mengingatkan istriku. Ya, dia malah bilang, itu loh perempuan yang kau tempatkan di sampingku itu. Jadi memang sudah dari sananya laki-laki itu suka menyalahkan ya perempuan. Nanti besok ibu-ibu ya, besok ibu-ibu kena ininya bapak-bapak. Tenang, ini sekarang memang bapak-bapak dulu yang dikhotbahin. Nah, dosa itu turun saudara. Tapi puji Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia, ada kabar baik. Ya, semua itu bisa dipulihkan, bisa dibaharui, amin. Waktu kita mau bertobat. Tadi kita ngobrol-ngobrol saudara, waktu makan siang saya ngobrol-ngobrol. Lalu tercetuslah satu kata-kata, katanya, iya ada yang bilang kalau laki-laki itu sama dengan anjing. Saya kaget saudara, siapa yang bilang ya? Ya, mungkin saya bilang mungkin yang tidak bertobat ya, yang tidak bertobat. Sampai ada perkataan seperti itu loh. Saya bilang sabar dulu, saya beberapa waktu lalu ke Amerika. Lalu saya membaca semacam peraturan atau tata tertib di sana. Kalau ada gempa atau negara dalam keadaan darurat, urutan pertama yang harus ditolong itu anak-anak. Nomor 2 wanita. Nomor 3 anjing. Nomor 4 baru pria. Berarti lebih berharga siapa? Bukan saya yang ngomong. Ya, karena anjing itu masih setia loh. Anjing itu setia enggak? Anjing itu terkenal sebagai binatang yang paling. Makanya saya sebenarnya nggak terima kalau dibilang pria itu mirip dengan anjing. Karena anjing masih tapi pria banyak yang tidak. Tapi di sini semua setia. Setiap tikungan ada. Ya. Jadi saudara bayangkan loh, Amerika tuh aturannya begitu. Loh, kalau ada gempa, ada perang atau apa, yang nomor 1 ditolong anak-anak, nomor 2 wanita, nomor 3 peliharaan atau anjing, nomor 4 baru pria. Jadi kalau misalnya ada yang mau mati anjing atau pria, ya harus ditolong dulu anjingnya. Nah, prianya mati, enggak apa-apa, yang penting anjingnya hidup. Ya. Tapi ya iya memang benar. Alkitab bilang orang itu kalau nggak bertobat, Alkitab menggambarkan itu mereka tuh seperti binatang, kata Tuhan. Orang yang tidak bertobat, yang hidup dalam dosa. Satu kali dulu anak saya itu masih kecil, dia bilang gini, Mam, itu loh kucingnya tetangganya kita itu loh, kucingnya temanku itu loh, kucingnya temanku. Jadi ya tetangganya kita. Kenapa? Datang-datang ke rumah sini terus. Emang kenapa? Naksir sama kucing kita.
Terus saya bilang, ya enggak apa-apa tuh dek, wong namanya kucing kok. Ya kucing jantan cari kucing betina biasa. Tapi masalahnya mam, kucingnya temenku itu udah punya istri. Dia tuh udah punya anak. Ada anaknya banyak di rumahnya. Terus kalau dia suka sama kucing kita, nanti dia hamilin kucing kita juga punya anak. Lah piye kucingnya di sana tuh istrinya. Berarti dia selingkuh, kata anak saya. Saya bilang, dek, kucing itu ndak ada dibilang selingkuh. Ya, kucing itu dia bisa beranak di mana-mana. Terus loh kok bisa? Lah kalau orang ndak boleh. Tapi temennya papaku ada, temennya papanya temenku ada mam selingkuh. Kasihan loh temenku itu, papanya selingkuh lagi sama perempuan lain. Saya bilang kalau ada manusia udah nikah tapi selingkuh, itu namanya bapak-bapak kucing garong. Ya, memang orang tuh kalau nggak bertobat ya kayak binatang. Tapi kita perlu menerima Yesus sebagai Tuhan. Kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Supaya gambar diri Allah dalam diri manusia itu kembali dipulihkan. Amin. Terutama bapak-bapak ini. Ya, berfungsilah. Berfungsi sebagai imam. Karena firman Tuhan berkata bahwa laki-laki itu ditakdirkan menjadi imam rumah tangga. Mari kita buka 1 Korintus pasal 16 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata di sana. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat, maaf 2 Korintus 16 ayat 3 ya. Ayat 13, 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, bukan 3 ya, 13. Sudah dapat saudara 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, baca bersama 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, firman Tuhan berkata kita harus bersikap sebagai laki-laki, saudara. Ya, laki-laki itu apa? Dia berdiri teguh, ya, berjaga-jaga. Bapak-bapak, engkau ditakdirkan dalam rumah tanggamu supaya engkau tuh berjaga-jaga buat istri dan anak-anak. Ya, kita yang harus berjaga-jaga. Saya tuh bersyukur saya menikah dengan saya. Ya, saya ini orang Sulawesi, ya. Suami saya orang Solo, saya Sulawesi. Jadi Solo ketemu Solo ada wesinya. Orang Solo itu kan halus toh. Ya, ketemu sama Sulawesi. Kita ini kalau ngomong ya nadanya tinggi terus. Ya, tapi orang Solo itu kalau ngomong nadanya rendah terus. Saya bersyukur saudara. Ya, jadi saya diketemukan sama suami saya itu kita nih kayak botol ketemu tutup. Ya. Iya, waktu saya menikah dengan suami saya tuh proses dalam rumah tangga kami itu cukup luar biasa. Kenapa? Karena yang menjadi persoalan nomor 1 dalam rumah tangga kami itu adalah masalah bahasa. Bahasa, padahal ya sebuah hubungan itu dibangun atas dasar komunikasi. Kalau komunikasinya rusak, maka hubungan itu pasti rusak, saudara. Nah, saya menikah dengan suami saya. Ya, kita ini ketemu di gereja loh, bayangkan. Pacaran ya ketemu di gereja. Itu gereja tuh tempat yang sangat kudus untuk ketemu jodoh. Ya, jadi kalau ditanya dulu ketemunya di mana? Di gereja. Aduh, kudus banget ya.
Daripada tanya dulu ketemu di mana, di terminal. Kan gimana gitu ya, ketemu jodoh di terminal ini cari jodoh apa cari preman gitu ya. Saya dulu berpikir saya menikah dengan suami saya, wah pasti luar biasa, sama-sama hamba Tuhan. Dia pelayanan di gereja, kami ketemu di gereja waktu saya pelayanan di Solo. Saya pikir pasti kalau kita salah paham ngomongnya haleluya, puji Tuhan. Ya kalau mau berantem bahasa roh keluar, sikarala bapak. Itu bayangan saya. Waktu kami menikah saudara, masalah pertama dalam rumah tangga kami itu bahasa. Saya ini dari Sulawesi, ya dari Poso, saya sekolah di Makassar, saya tinggal lama di Makassar, lalu saya pergi ke Solo saudara. Jadi ya bahasa kita tuh ya bahasa orang sana. Kalau ngomong itu ya, orang Sulawesi itu kan kalau panggil, woi, ya, mampir di rumah, kemana aja. Itu orang Sulawesi saudara. Waktu saya menikah sama suami saya orang Solo, di Solo tuh enggak ada kayaknya orang menyapa seperti itu. Ya, saya menikah dengan suami saya, pertama kali menikah, saya teriak sama dia. Ya, akhirnya kami kan tinggal bersama. Selama ini kan pacaran, orang tuh kalau pacaran kan semua pencitraan tuh. Manis, yang manis-manis keluar. Waktu kami menikah saudara, akhirnya keluar aslinya. Saya tuh sampai stres saudara. Setiap kali saya ngomong ya, saya panggil suami saya kan Jo, artinya bojo. Ya, jadi saya kalau habis masak saya teriak, Jo, ayo makan. Dia kaget, dia ngomong gini, Mbok ojo nesu toh. Saya tuh ngomong, aku ini enggak marah loh, diajak makan kok. Yo biasa wae toh ngomongnya. Ya ini biasa. Saudara, saya tuh stres tiap hari, dia itu setiap kali tuh cuma masalah bahasa terus yang diungkit. Ya, jadi bayangkan saya bangun pagi, siang ngomong apa aja, dia selalu ngomong gini, Mbok kowe itu belajar ngomong sing alus ngono loh. Terus saya bilang, lah saya ini dilahirkan di Sulawesi, memang kita ini ngomong nadanya seperti ini. Terus bagaimana caranya saya bisa ngomong halus? Ya ndak bisa lah. Dia bilang, ojo ngomong ora iso. Ngomong iso. Saya bilang ya ndak bisa, saya ini dari kecil begini. Lalu diajarkan saya gini ya, kowe itu nek meh belajar ngomong Jawa, nadamu itu yang ujung diturunin, jangan naik. Orang Sulawesi itu kalau ngomong belakangnya naik ya Bu ya, belakangnya itu naik terus. Jadi saya stres saudara. Ya kadang saya mau belajar sih ya, kalau besoknya saya bangun, Jo ayo makan. Ya capek loh hidup begitu. Sampai saya juga tantang dia, coba kamu ya, kamu tak suruh kamu ngomong kayak orang Sulawesi, nada belakangmu naik, coba. Dia ya ndak bisa loh, ndak bisa, memang udah biasa ngomong. Lah saya bertahun-tahun begitu, sampai tiap hari kita tuh cuma ribut masalah bahasa. Ya, sampai saya bilang sama dia, kenapa juga kamu pilih menikah sama saya? Kalau memang kamu cari istri yang nadanya itu lembut, kenapa kamu gak kawin sama Sri Rezeki? Kenapa kawin sama Debbie Basir? Ya, jadi kita ribut soal komunikasi terus saudara. Kami juga dibesarkan dari lingkungan keluarga yang berbeda. Saya itu dari Sulawesi, ya papi saya itu kepala kantor dulu. Tapi dia, orang Sulawesi itu laki-lakinya itu bisa masak, banyak yang bisa turun ke dapur. Ya, jadi papi saya itu walaupun dia di kantor, kepala kantor, dia pulang masak saudara di rumah.
Kadang mami saya lagi nonton TV, dia bikinin kopi. Dan itu saya lihat di depan mata saya. Nah, suami saya ini berasal dari ya orang Solo yang laki-laki itu kayak raja di rumah. Ya, jadi minta apa diturutin, minta apa dituruti ya. Kalau minta bapaknya itu cuma teriak aja gitu ya, emaknya datang. Nah, waktu kami menikah, tanpa disadari suami saya itu membawa karakter ya, dia melihat dibentuknya seperti itu. Saya melihat keluarga saya itu seperti ini. Nah, waktu kami menikah saudara, itu luar biasa prosesnya. Jadi saya melihat ya, ketika waktu baru pertama nikah, tahun-tahun pertama, wah itu bulan madu saudara ya, madu terus ya, madu itu manis saudara. Akhirnya saya mulai hamil, punya anak 1, punya anak 2 ya, setiap anak 1 tahun hamil lagi, 1 tahun hamil lagi, kita kejar tayang soalnya. Nggak pakai pembantu, saya urus anak sendiri. Ya, waktu baru pertama menikah saya bikinin dia kopi tiap pagi, ya makan saya siapin. Lama-lama bayangkan nggak ada pembantu, urus anak sendiri. Kita dulu anak 3 diurus sendiri. Kalau orang sekarang anak 1 babysitternya 3. Akhirnya saudara, satu kali dia teriak ya, kopi mana? Ya saya juga teriak sama dia, kamu itu jadi suami ya karunianya bos ya. Kan kamu juga punya tangan 2, kaki 2 kan? Nggak lihat apa istri kayak begini? Saya bilang sama suami saya, tahu nggak kamu, papi saya itu kepala kantor loh. Tapi dia masak turun ke dapur. Dia bikinin mami saya kopi nggak kayak kamu. Selama kita menikah emang pernah kamu bikinin saya kopi? Madunya mulai hilang. Yang tertinggal lebahnya. Kalau madu sudah habis maka lebah yang keluar. Saya bilang, papi saya itu gini. Dia nyeletuknya halus sih, enggak teriak-teriak. Dia bilang gini, emak saya itu memang istri idaman. Kenapa? Saya bilang, tuh emak saya ya kalau layani bapakku. Bapakku tuh cuma duduk di meja ngomong, nasi, inggih. Nasi datang. Teh, inggih, teh datang. Kopi, inggih. Ya, begitu saudara. Jadi saya jengkel saudara. Saya pikir kok kenapa dia membandingkan saya dengannya. Ya, saya sekali dong kamu kayak papi saya bikinin mami saya kopi. Ya, anak juga udah 3. Tiap hari kami ribut saudara. Karena saya menuntut dia menjadi seperti yang saya mau. Dia juga menuntut saya seperti yang dia mau. Ya, sampai satu kali ya saya itu dapat firman Tuhan di mana di situ dikatakan, lakukanlah segala sesuatu itu bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Ya, saya belajar untuk tutup mulut saudara. Satu kali ya, akhirnya dia juga sambil marah-marah teriak, saya mau bikin kopi, yang mana? Itu di dapur, ya ada kopinya, ada krimnya, ada gulanya di situ. Lalu satu kali saudara saya bertobat, saya bilang Tuhan saya nggak mau seperti itu, saya mau melakukan itu untuk Tuhan. Walaupun capek, ya udah saya coba bikin saudara. Ketika saya mencoba untuk berubah, ya ternyata suami saya pun berubah. Ya saya kaget, satu kali saya lagi duduk dia bikinin saya kopi. Say, kamu mau kopi enggak ini ya? Ini aku bikin dengan cinta loh. Ya saudara, jadi menurut saya pria sejati itu bukan berarti dia enggak melayani, harus dilayani. Ya kita harus membuang prinsip itu bahwa wanita itu kamu tuh diciptakan untuk melayani aku gitu loh. Tapi pria sejati itu adalah pria yang dia juga ikut melayani. Dari situ saya mulai melihat ya, saya bersyukur suami saya ini
dia tuh nggak pernah marah saudara. Dia kalau marah diem. Ya, jadi saya bersyukur itu aja. Saya bayangkan kalau saya menikah, sama-sama ketemu orang Sulawesi atau ketemu orang Batak, bagaimana pula itu? Ya, maka pasti nggak lama tuh pernikahan kami ya, kita bercerai. Karena saya waktu menikah dengan suami saya, nanti besok akan saya sampaikan, saya ini masih sakit jiwa. Ya, bayangkan kalau saya menikah dengan sakit jiwa, saya ketemu dengan suami, itu bahaya. Tapi soal itu, ya saya bersyukur selama kami menikah, dia tuh nggak pernah bicara kasar sama saya. Seorang pria sejati, itu dia berjaga-jaga, tadi Alkitab berkata. Berjaga-jaga dalam hal apa ya? Dalam hal mulut. Suami saya nggak pernah bicara kasar sama saya. Dia kalau mau marah begini, aku boleh marah enggak? Ada di sini bapak-bapak yang begitu? Mau marah pamit loh, ya. Aku boleh marah enggak? Atau dia diem? Kalau dia sudah diem itu saya tahu dia tuh marah. Ya, jadi saya bersyukur saudara. Ya, Tuhan tuh tahulah. Ya, kalau saya ini ketemu laki-laki yang ngajak ribut. Ya, wah manusia lama saya juga bisa keluar. Tapi saya bersyukur ketemu suami yang ya bagi saya sih dia pria sejati ya, laki-laki sejati, karena dia tahu menghargai wanita itu seperti apa. Ya, dan ketika dia juga berusaha berubah ya, akhirnya dia mulai waktu kami ya berumah tangga dari awal susah, nggak ada pembantu, bangun pagi dia bangun nyuci. Ya, saya menyediakan masakan, saya bersih-bersih rumah. Akhirnya kita mengambil ya peran masing-masing, di mana Alkitab berkata bahwa kita baca bersama yuk. Saya pengen kita baca di dalam Korintus ya. 1 Korintus tadi ya pasal yang ke-16 dikatakan di sana, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman dan bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat ya. Kenapa? Oh, baterainya habis. Ya, dan dikatakan dari tadi kayak pakein lebih enak ya. Dikatakan di sana dan tetap kuat saudara. Menjadi kuat bagi seorang laki-laki itu bukan berarti wah ketika saya itu bantu istri atau saya melakukan hal-hal yang begini-begini itu berarti saya itu lemah. Ya, tapi di situ dikatakan saudara, ketika kita ini menjadi suami kita menjadi kuat, artinya apa saudara? Ketika kita menjadi suami kita ya kuat itu supaya anak-anak istri kita pun juga kuat di dalam Tuhan. Dan saya melihat ya ketika suami saya mulai berubah, ya saya juga akhirnya berusaha untuk berubah, dan kita melihat sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita akhirnya sama-sama menjadi orang yang punya komitmen untuk melakukan firman. Saya dengan suami ya kita punya komitmen dari dulu. Kita berkata begini saudara, kita suami istri harus tunduk kepada firman Tuhan. Ya, tidak ada aturan dari keluarga atau prinsip-prinsip keluarga yang kita bawa ke dalam rumah tangga kita. Suami saya berkata begini satu saat, kita mau benerin rumah tangga kita ini supaya kita nggak berantem terus. Aku tidak mau kamu membawa prinsip orang tuamu ke dalam rumah tangga kita. Saya juga tidak akan membawa prinsip dari keluarga saya ke dalam rumah tangga kita. Tetapi yang kita bawa adalah firman Tuhan. Ya, karena seringkali itu yang bikin berantem saudara. Ketika enggak, ya saya itu waktu kecil papa saya itu begini-begini, mama saya itu begini-begini. Suami saya bilang, kita bawa prinsip firman Tuhan ya dalam rumah tangga kita. Kita sepakat. Saudara, kenapa Alkitab berkata ketika orang menikah itu dia harus seiman dan seimbang loh. Bukan cuma seiman, tapi seimbang. Saya melayani Tuhan. Saya tidak mau menikah dengan orang yang tidak melayani Tuhan. Pasti tidak akan nyambung walaupun dia Kristen. Ya, jadi ketika saya melayani Tuhan, saya mencari suami yang pelayanan juga.
Kita baca bersama, saya pengen kita baca ini 1 Korintus pasal yang ke-7 saudara. 1 Korintus pasal yang ke-7 tentang perkawinan di sana dikatakan, ya ayat yang pertama saudara, ini luar biasa ya. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Langsung bapak-bapak yang sudah kawin ngomong gini, iya ya harusnya betul begitu ya. Jangan ngomong begitu ya bapak-bapak. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Kenapa saudara? Mengingat bahaya percabulan. Ya, daripada kita berbuat dosa karena tidak tahan bertarak, ya lebih baik menikah. Dan harusnya orang yang sudah menikah itu tidak lagi melakukan percabulan karena dia sudah punya istri. Jadi kalau ada laki-laki di sini yang sudah punya istri tapi selingkuh melakukan percabulan, nah itu tadi laki-laki kucing garong. Ya. Saudara, dikatakan di sini laki-laki itu menikah ya supaya dia tidak hidup dalam percabulan. Ayat 3, kalau sudah menikah dikatakan hendaklah suami apa? Memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suami. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula apa? Suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Itu namanya kita ini menjadi satu tubuh. Ya, kalau kita ini saling ada pengertian, ya, istri bagian kita tuh harus melayani suami. Karena tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, tapi tubuh kita ini adalah milik suami kita juga. Demikian juga suami, bahwa tubuhmu itu bukanlah milikmu sendiri, tetapi adalah milik Tuhan. Dulu ada seorang suami tuh telepon saya, dia bilang gini, Bu Debi, saya mau minta ayat. Ayat apa? Ayat yang berkata bahwa, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Lalu saya tanya sama dia, emangnya Bapak minta ayat itu untuk apa Pak? Saya mau kasih sama istri saya itu loh Bu. Istri saya itu ndak tunduk, istri saya itu begini. Ya, lalu saya bilang, Pak, ya sebelum Bapak itu minta untuk ayat yang untuk istri, ya saya juga mau kasih sama Bapak ayat yang untuk suami. Terus dia bilang begini, emang ada Bu? Ada, supaya Bapak tahu juga. Lalu saya kirimi dia ayat Efesus pasal yang ke-5 ayat 25 Pak. Ini ya untuk Bapak ya. Saya mau kasih nih, saya kasih dia. Hai suami, Efesus 5 ayat 25, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Saudara, saya bilang, Pak, ayat Alkitab bilang, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Bapak mengerti ayat ini Pak? Dia bilang, loh ada ya ayat begitu? Iya, jadi sebelum Bapak kasih ke istri suruh tunduk, Bapak lakukan dulu ayat ini Pak. Saya bilang, kenapa ada istri yang tidak tunduk kepada suami? Karena di situ pasti ada suami yang tidak mengasihi istri. Ya, kalau suami mengasihi istri, tidak mungkin saudara
Istri itu tidak tunduk kepada suami. Suami harus melakukan kewajibannya terhadap istrinya. Bapak-bapak, Alkitab berkata bahwa kepala rumah tangga itu adalah suami. Tanggung jawab itu berat loh. Jangan hanya menuntut gini, aku nih kepala loh di sini. Loh, bapak-bapak ngerti nggak artinya kepala itu? Ya, engkau sebagai kepala, urutannya Kristus, baru suami. Jadi suami itu harus dekat dengan Tuhan supaya dia bisa membawa istri dan anaknya datang kepada Tuhan. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, maka istrimu pasti tunduk kepadamu. Saya ini biar begini-begini saudara. Ya, saya kalau pakai baju, biar saya udah anggap baju itu bagus, suami saya bilang, "Nggak bagus, ganti." Saya ganti loh. Ya, saya ganti. Walaupun saya udah rasa bagus, bagus loh, aku udah lihat ini bagus, enggak bagus, ganti. Saya ganti loh saudara. Ya, kenapa sampai hari ini saya ini rambut pendek? Karena suami saya nggak kasih saya pelihara rambut. Saya tuh suka, saya pengen coba rambut panjang saudara. Sampai anak-anak saya tuh bilang, Mami itu loh, rambut pelihara. Anak saya semua rambutnya panjang saudara, sampai segini, kriwil-kriwil lagi. Jadi mereka tuh bilang, Mami tuh pelihara rambut, biar kayak ibu lain tuh yang pasti cantik deh. Saya bilang, ya itu ngomong sama papimu, nggak boleh. Ya, karena dia bilang, enggak, aku tuh suka kamu rambut pendek. Sampai saya tuh dulu berpikir begini, mungkin karena suami saya belum pernah lihat saya rambut panjang kali, makanya dia tuh nggak kasih saya rambut panjang. Saya pergi hair extension saudara. Saya sambung rambut. Bayangkan tunggu di salon berjam-jam disambung satu-satu itu. Jadilah panjang segini, kriwil-kriwil. Waktu saya lihat di salon, menurut saya tuh cantik, mirip Syahrini saya. Biasa aja, nggak usah ngejek. Ya, saya pulanglah ke rumah, saya WA, saya SMS anak saya, "Papi mana? Mami mau masuk rumah, bikin kejutan." Ya, saya masuk rumah, anak-anak saya gini, "Ih, cantik, ya ampun Mami, cantik, cantik toh, cantik." Anak saya tuh sampai pegang-pegang rambutnya begini, "Panggil Papi, panggil." Saya sudah duduk di ruang tamu, saudara, mau bikin kejutan. Suami saya datang, dia lihat dari jauh, dia bilang, "Bencong." Bayangkan, rasakan saudara. Langsung dia bilang, "Pergi copot saya, copot, ndak cocok." Anak saya langsung nangis, "Pap, jangan toh, kasihan loh, Mami cantik kayak begitu." Ndak copot. Saya bilang sama suami saya, "Izin 1 minggu aja." Beneran ya, 1 minggu ya. Tapi ternyata tidak bertahan 1 minggu. Malam tidur dia mau peluk saya, dia teriak, "Bencong!" Jadi dia lihat saya ini bencong terus saudara. Akhirnya nggak sampai 1 minggu, cuma 2 hari. Besoknya saya disuruh pergi, saya copot. Saya copot. Ya, kenapa saya tunduk kepada suami? Ya karena dia mengasihi saya. Amin bapak-bapak. Ya, kadang pulang capek pelayaran mau pijet, ya dia tanya loh, "Sini dipijetin kaki saya." Ya, laki-laki sejati itu bukan berarti dia dilayani terus. Ya, mari saudara, kami merasakan hari-hari ini rumah tangga kami luar biasa. Ya, saya sampai bilang sama suami saya, "Kita ini udah lama loh ndak berantem. Berantem yuk." Ya, kok hidup ndak pernah berantem tuh kayaknya gimana gitu ya. Tapi puji Tuhan saudara, kenapa kita harus hidup rukun bersama? Waktu suami istri hidup rukun bersama, anak-anakmu, mereka tuh tidak kehilangan jati dirinya. Saya tuh melihat saudara, ya,
Kenapa banyak anak-anak sekarang tuh masih SMP, SMA udah gonta-ganti pacar? Karena pasti mama papanya itu di rumah ndak akur. Ya, bahkan saya pelayanan di satu gereja. Ibu gembalanya ada pemain tamborin di depan. Ibu gembalanya bilang, "Bu Debi, lihat anak yang di tengah itu." Iya, saya bilang yang cantik itu iya. Dia kelas 3 SMA, Bu. Saya kaget kemarin ketika di retreat dia nangis jerit-jerit, lalu saya layani dia secara pribadi. Ibu tahu dia sudah 3 kali aborsi, kelas 3 SMA, dan mama papanya tidak tahu. Kenapa dia begitu? Tiap hari mama papanya ribut di rumah. Kenapa banyak generasi hancur, saudara? Karena suami istri tidak menjalankan perannya secara firman Tuhan. Hari ini saya berdoa supaya kita para suami, bapak-bapak, ya, kita tahu fungsi kita di dalam Alkitab itu apa. Ya, begitu banyak ayat tentang suami. Saya tutup dengan satu kesaksian. Satu kali ada satu kesaksian, ada satu bapak itu dia datang sama saya, ya, dia bilang, "Bu Debi, saya mau konseling." Saya bilang, "Iya, lewat telepon." Saya kalau konseling dengan bapak-bapak lewat telepon, saya speaker biar ada suami saya dengar. Dia bilang begini, "Bu, saya ini dulu selingkuh, saya dulu sering jatuh dalam dosa. Lalu akhirnya saya dipulihkan Tuhan. Saya berkomitmen, saya bilang sama istri saya waktu saya dipulihkan, saya bilang sama istri saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau saya selingkuh lagi, Tuhan bikin bangkrut usaha kita. Nah sekarang ini, Bu, toko saya sepi, barang di gudang gak ada yang keluar, saya stres hari-hari ini." Jadi saya bilang, "Berarti Bapak sekarang dalam keadaan mau bangkrut?" Dia bilang, "Ya mungkin begitu." Terus saya bilang, "Kalau saya tangkap dari tadi Bapak punya cerita, ya Tuhan kalau saya selingkuh bikin usaha saya bangkrut. Pertanyaan saya, Pak, berarti sekarang Bapak selingkuh?" Jadi kita ini memang hamba Tuhan harus pintar loh Pak Pendeta ya. Karena jemaat itu banyak konseling itu berbelit-belit. Saya langsung tembak. "Loh tadi Bapak di awal bilang begitu, berarti Bapak sekarang selingkuh?" "Ya bukan begitu Bu Debi ya, jadi gini Bu ceritanya. Saya tuh butuh sekretaris di kantor administrasi. Tiba-tiba ada perempuan muda itu melamar. Makanya bapak-bapak hati-hati karena sekarang itu banyak utusan-utusan iblis yang dikirim dalam hidup kita loh." Ya. Lalu dia bilang, "Ini perempuan datang melamar Bu, ya. Dia masuklah ke dalam perusahaan saya. Lalu nggak tahu saya bisa jadi dekat sama perempuan ini Bu, ya. Terus tadinya dia suka curhat, ya cerita di ruangan gitu, cerita tentang ya keluarganya, tentang suaminya. Jadi saya sering nasihati. Ya, terus saya bilang, "Pak, saya juga sebaliknya Bu, saya kalau minta nasihat itu sama dia." Terus saya tanya, "Itu perempuan lebih muda dari Bapak?" "Iya." "Pak, orang itu minta nasihat sama yang lebih tua." Ya bapak-bapak ya, jangan minta nasihat sama yang lebih muda ya. Minta nasihat sama oma-oma yang rambut putih. Lalu saudara akhirnya dia bilang begini, "Akhirnya Bu, kita sering ya ngobrol, lalu bertukar nomor handphone. Nah istri saya, ini kayak Adam tadi, perempuan yang kau tempatkan di samping gedung. Istri saya di rumah tiap hari marah-marah. Ya saya itu bosen ya, udah saya pusing di kantor, ketemu istri di rumah marah-marah. Ya makanya ibu-ibu juga jangan terlalu marah-marah di rumah ya."
Saya pulang dia ngomel gini-gini, udah males saya. Ya, saya nggak bisa tidur malam-malam. Perempuan ini SMS, Pak, udah tidur belum? Ya, mau minta nasihat. Ya, lalu bapaknya balas, saya juga pusing ini, istri marah-marah terus. Ya, dia yang memberi kekuatan kepada saya. Ya Bapak yang sabar ya Pak ya. Karena ini perempuan lembut Bu, akhirnya saya jatuh di dalam dosa sama perempuan ini. Karena dia nggak seperti istri saya Bu, dia tuh lembut. Saya bilang iya Pak, karena masih bulan promosi. Ada yang dia mau dari Bapak. Ya nanti kalau bulan promosinya sudah habis, dia lebih gila dari istrimu. Ya banyak bapak-bapak itu jatuh karena dia pikir istrinya itu begini-begini. Lalu saudara akhirnya ya saya bilang, Pak, waktu Bapak ngomong Tuhan kalau saya selingkuh lagi bikin usaha saya bangkrut, supaya saya tahu. Waktu Bapak ngomong begitu itu iblis kan dengar perkataan kita saudara. Iblis itu tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi iblis mendengar apa yang kita ucapkan. Lalu saya bilang ketika Bapak ngomong gitu, iblis langsung mendadak meeting. Ya, kumpul meeting semuanya. Kenapa? Dia tadi ngomong kalau dia selingkuh, usahanya dibikin bangkrut sama Tuhan. Ikat perkataan itu. Ya. Jadi iblis mulai menyusun strategi. Kita kirim utusan ke perusahaannya, ini dia lagi cari pegawai. Dikirimlah perempuan yang membawa Rosinah masuk ke dalam. Jangankan di perusahaan, di gereja aja banyak kok yang masuk bawa Rosinah. Hati-hati Pak Pendeta. Hati-hati ya, bener. Ya banyak. Saya nih keliling gereja. Ada di satu gereja teman saya cerita saudara di satu kota. Bayangkan, ada guru sekolah minggu. Dia tuh sakit-sakitan terus. Akhirnya diperiksa, sembuh, demam, sembuh lagi, lalu dicek lab, cek laboratorium. Lalu dokternya bilang, coba saya cek HIV ya. Dicek HIV, ini guru sekolah minggu positif HIV. Dipanggillah dia sama tim gereja, tim konselor, ditanya sama ibu-ibu di situ, kamu ini hasil tesmu positif HIV loh. Kamu nih kejangkit sama siapa? Dia cerita dia punya pacar pelaut. Jadi kalau pacarnya pelaut datang, dia tidur sama pacarnya itu. Lalu ditanya, nah kamu selain sama pelaut itu ada pacar lain gak yang kamu juga tiduri? Dia nangis. Itu dia sama siapa? Bapak Gembala. Jangan tertawa, ini kisah nyata loh. Setan mengirim. Akhirnya pelan-pelan lah tim penggembalaan ini ajak Bapak Gembala ngomong. Makanya kok Bapak Gembala akhir-akhir ini drop terus, sakit-sakitan juga. Akhirnya mereka bilang, Pak enggak bisa tunda, Bapak periksa ya. Dicek saudara. Dan keluar hasilnya Bapak Gembala juga positif HIV. Enggak lama berapa bulan kemudian guru sekolah minggunya meninggal. Bapak Gembala pun innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Meninggal Bapak Gembala. Saudara lihat ya, akibat dosa yang hanya sesaat. Makanya saya bilang utusan iblis itu ada loh bapak-bapak, hati-hati berjaga-jaga hari-hari ini. Ya, jangan bilang, oh itu kan yang tua-tua juga. Ya, saya dengar kisah saudara, ada suami istri merayakan ulang tahun pernikahan 50 tahun orang kaya. Cuma bapaknya itu lagi pesta di hotel, mereka tinggal di hotel yang sama. Dia ngomong sama istrinya, aku capek, aku tak balik ke kamar ya.
Istrinya tanpa curiga, ya udah ini masih banyak tamu, kamu ke kamar dulu. Cuma ketemu perempuan di lift. Waktu mau naik ke kamar, memang pelakor-pelakor zaman now itu tahu bidikannya memang bapak-bapak yang kaya. Bapak ini kaya. Di lift tok tukeran nomor handphone. Dia ulang tahun pernikahan yang ke-50, berarti bapak ini usianya berapa? 70 apa 75 tahun. Bisa bercerai, tinggalkan istri dan anak-anaknya loh, pergi sama perempuan muda. Jadi jangan bilang hari ini bapak-bapak ndak usah berjaga-jaga. Ngeri ketika iblis itu bekerja, rumah tangga hancur, semuanya hancur. Ya, pelayanan hancur. Mari bapak-bapak, engkau itu dipilih Tuhan menjadi imam di dalam keluarga. Ya, kasihi istrimu, kata firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Ya, dan ketika engkau melakukan itu, maka rumah tanggamu akan berbahagia. Jangan kehilangan fungsi dalam rumah tangga. Jadilah suami yang tegur istrimu. Kenapa Isabel itu membuat Raja Ahab jatuh? Waktu Isabel itu tahu bahwa Raja Arab kepengen memiliki kebun anggur Nabot, dia bilang begini. Ahab mengeluh sama istrinya, aku ini sedih loh. Lalu Isabel tanya, kenapa kamu sedih? Aku pengen dapat kebun anggurnya Nabot, tapi dia tidak jual karena itu warisan keluarganya. Isabel ngomong apa? Tenang, ya. Kamu itu raja. Raja itu harus bisa mendapatkan apa yang dia mau. Harusnya sebagai istri kan Isabel kasih tahu, tapi ini Ahab juga dasar laki-laki bencong. Dia biarkan istrinya bertindak. Makanya Tuhan marah sekali. Apa yang terjadi? Isabel ambil itu kop tanda tangannya, materainya raja. Dia tulis surat, saudara. Dia bilang, Nabot itu sudah menista Allah dan juga raja. Karena itu Nabot harus dihukum mati. Dia panggil 2 orang saksi dusta. Nanti kamu bersaksi ya. Bagaimana ini bahwa benar kamu ngomong benar di depan semua tua-tua Israel bahwa benar Nabot kamu saksi dosa tak bayar. Diadililah Nabot, ditangkap, dibawa depan tua-tua Israel. Ketika Nabot diadili atas keinginan Isabel untuk memenuhi keinginan hatinya suaminya, 2 orang saksi berkata betul Nabot menghina Tuhan dan juga Raja Israel. Hukuman dirajam dengan batu. Nabot diseret dan dia dilempari dengan batu, dan darahnya dijilat oleh anjing. Dan ketika itu Isabel membawa surat tanah kebun anggur Nabot, dia persembahkan kepada Ahab. Ahab tahu nggak bahwa Nabot mati? Tahu. Tapi Ahab nggak tegur Isabel. Dia senang menikmati kebun anggur yang diberikan oleh istrinya sebagai hadiah dari kematiannya Nabot. Dan Tuhan berkata apa? Akan terjadi di tempat yang sama. Ya, keluarga Ahab juga akan mati. Dan darahnya akan dijilat oleh anjing. Dan Isabel juga mati. Saudara tahu kisahnya? Ya, anaknya Ahab yang menggantikan Ahab menjadi raja mati di tanah kebun anggurnya Nabot. Kutuk itu terjadi. Bahkan Nabot sendiri, bahkan Ahab sendiri, dia juga mati. Darahnya mengalir, dijilat oleh anjing seperti yang firman Tuhan katakan. Isabel mati, tidak dikubur. Waktu Isabel jatuh, saudara, dari atas tiang kamarnya, didorong oleh pegawainya sendiri. Dia jatuh, Alkitab berkata mayatnya dimakan oleh anjing, yang sisa itu tinggal tulang-tulangnya. Dan terjadilah digenapi apa yang Tuhan katakan, bahwa kutuk itu akan terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Ahab sebagai seorang suami raja membiarkan istrinya itu bertindak dengan semaunya sendiri. Bapak-bapak,
Kalau engkau tidak mencegah istrimu dengan firman Tuhan, engkau tidak mengingatkan dia atas dasar firman Tuhan, maka engkau dan keturunanmu. Jangan bilang begini, itu kan di perjanjian lama. Ya, ndak adalah perjanjian lama sekarang terjadi. Saya percaya saudara, gereja saudara adalah gereja yang percaya bahwa Allah itu sifatnya tidak berubah. Amin. Apa yang terjadi di perjanjian lama, kita belajar mengenal sifat Allah. Allah itu benci dosa. Ada yang bilang Bu Debbie itu kan pendeta perjanjian lama. Dia kalau khotbah itu perjanjian lama. Nanti apa, ngomong penghukuman. Kita ini sekarang sudah hidup dikasih karunia, nggak ada penghukuman. Sesat itu. Penghukuman Tuhan itu tetap ada, penghakiman Tuhan itu ada. Jangan sembarangan jadi orang percaya, orang Kristen. Bapak-bapak, engkau jaga kekudusan hidupmu supaya anak dan istrimu tidak menanggung kutuk itu. Karena itu sungguh-sungguh ada loh. Saya berdoa supaya kita para suami-suami menjadi imam di tengah rumah tangga, menjadi suami yang benar, membawa istri dan anak-anak kita datang kepada Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Ya, kita percaya saudara bahwa ketika kita sungguh-sungguh mau hidup dalam kebenaran, kita akan melihat bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, ajar kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan jalan-jalan-Mu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan, hati kami tetap menyembah kepada Tuhan. Bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang Tuhan, memberi hidup kami kepadamu Bapa. Lidah kami hanya memuji. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing saudara. Dan malam ini dia cuma mau engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi Dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai.
melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus. Sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata malam ini ketika kami sudah memilih Yesus,